wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Maaf agak telat. Ini tadi ada kelas finansial terapi dulu. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fama birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita ngelanjutin kembali daily reflection kita. Ini adalah Februari ke-7 ya. Februari ke-7. Saya kira tuh quote-nya bagus ya. Bahwa dengan kedewasaan spiritual gitu ya, seseorang memahami bahwa masa hidup ini sangat berharga dan terlalu berharga untuk melakukan hal-hal konyol untuk disia-siakan dengan gagasan yang dengan gagasan yang superior gitu ya, dengan menjadi superior atau ilusi-ilusi sombong. Jadi hidup ini berharga, terlalu sia-sia kalau kehadiran kita di alam dunia ini hanya untuk tunduk pada konteks ego gitu kira-kira ya. Hanya kita tunduk pada konteks ego gitu. Yang harus kita kembangkan itu adalah kognitif. Jadi kehadiran kita di alam dunia ini untuk mengevolusikan kognitif dan untuk mengevolusikan teknologi gitu. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang sifatnya yang tidak bisa evolutif lagi. Insting-insting itu kan tidak bisa evolutif kan. Insting seksual, insting itu kan tidak bisa evolutif. Memang sudah paten begitu. Sudah patennya seperti itu gitu. Dia tidak bisa evolutif. Yang bisa evolutif itu ya kognitif, otak depan kita itu. Kemudian masyarakat kita, teknologi gitu ya. Gitu. Itu kematangan spiritual itu kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Kematangan spiritual. Jadi dievolusikan status sosialnya, dievolusikan kognitifnya, apalagi dievolusikan saldonya, gitu. Dievolusikan jumlah bacaan bukunya. Ya, jangan biarkan itu insting-insting hewani itu. Insting hewani itu kan kognitif dimensi ketiga kan pada manusia. Jangan itu yang dirawat. Gitu. Jangan itu yang dirawat. Kesenangan itu insting-insting ya insting-insting hewani lah. Itu nggak bisa dievolusikan. Nggak bisa dievolusikan karena itu udah sampai di situ tok. Fitur itu sampai di situ tok. Yang banyak hal yang masih bisa dievolusikan dalam dunia manusiawi kita. Gitu. Jangan habisin waktu untuk melayani insting hewani itu. Gitu.
Ya kalau yang sudah-sudah ya sudah, oh gitu ya. Alhamdulillah udah pernah, udah tuntas. Sekarang lebih lebih dewasa secara spiritual gitu. Lebih dewasa secara spiritual. Jadi semakin dewasa secara spiritual itu dia semakin banyak sumbangannya kepada kemanusiaan. Bukan semakin dewasa semakin spiritual, semakin kekanak-kanakan, enggak. Jadi semakin dewasa secara spiritual itu dunia dimensi keempat itu maju sekali. Dunia dimensi keempat itu maju. Bukan dunia dimensi ketiga merajalela. Gitu. Kalau kita lihat keadaan dunia hari ini, semakin tinggi peradaban itu justru penyebaran insting itu semakin melimpah. Ya, kan? Konten-konten instingtif itu melimpah hari ini. Padahal katanya peradabannya maju. Seperti itu. Itu kan ya, apa ya, kanak-kanakan. Harusnya yang viral itu hal-hal yang membangun peradaban dalam pengertian yang itu terkait dengan hal-hal yang nobelis gitu. Nanti ada pembelajar di PCI karena setelah ledakan spiritual, perasaan spiritualnya tinggi, perkembangan kognitifnya tinggi, dia menjadi seorang sastrawan di usia muda gitu. Sastrawan seorang, ya. Apalagi cepat kaya di usia muda gitu, karena jenis aku yang hadir itu adalah jenis aku dimensi 5 ke atas lah. Dan jenis aku dimensi 5 ke atas itu memperbaiki keadaan kemanusiaan kita hari ini gitu. Ya kan? Keadaan kemanusiaan kita. Orang pintar makin banyak, karyanya banyak. Perkembangan evolusi kulturalnya cepat, ugal-ugalan. Nggak ada lagi semua kata kerja, kata sifat, kata benda. Nah, itu anu. Nah, nggak ada lagi begitu. Nggak ada lagi. Contoh-contoh. Kasih contohin gitu. Tadi malam itu saya tidurnya jam 00 kayaknya. Jam 12. Ngapain Bang begadang? Enggak. Tadi malam itu kita melakukan analisis 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 konteks dari struktur bahasa Muna gitu. Ketemu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kata kerja gitu ya. Nah, tadi malam itu kita analisis kata kerja dalam bahasa Muna gitu. Dari jam 11 sampai jam 12. Sama orang Muna gitu. Sama orang Muna. Kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris itu kata kerja, pada kata kerja itu ada muatan keterangan waktu kan gitu ya. Jadi kemudian ada verb 1, verb 2, verb 3 itu kan berarti kata kerja, pada kata kerja itu sudah ada muatan konteks waktunya gitu. Dalam bahasa Munai itu gini, dia unik. Ini contoh spiritual maturity loh ya. Dalam bahasa Muna itu gini, pertama-tama pada kata kerja itu ada kata ganti pelaku. Kata ganti pelaku. Tambahin 1. Jadi pada kata kerja itu ada kata ganti pelaku.
kata ganti subjek. Jadi dalam bahasa Muna itu ada dua jenis kata ganti diri. Kata ganti diri sebagai subjek dan kata ganti diri pada kata kerja itu beda dalam bahasa Muna. Canggih loh temuan ini. Jadi dalam bahasa Muna ada dua kata ganti diri. Kata ganti diri sebagai subjek, pronoun, dan kata ganti diri pada kata kerja. Itu disebut apa saya nggak ngerti sebutannya. Tapi ada itu gitu. Kemudian kata ganti pelaku pada kata kerja itu dia bisa mengalami perubahan irregular yang menunjukkan konsep waktunya gitu. Semalam kami bedah, canggih, canggih. Dia punya konsep double dari konsepnya dia dua pada kata kerja itu. Konsepnya ada dua pada kata kerja dalam bahasa Muna. Dia harus ketambahan pengganti subjek yang bukan pronoun. Beda dengan pronoun. Pengganti subjek itu ada dua pada kata kerjanya itu. Yang pertama level subjeknya, yang kedua jumlah subjeknya. Lalu kemudian kata ganti pengganti subjek itu mengalami perubahan bunyi karena perubahan atau karena jenis waktunya pas present future itu dia berubah perubahan bunyi dari kata ganti subjek pada kata kerja itu gitu. Semalam nganalisis itu gitu. Nemu bukan saling bangga-banggain egonya. Bukan nonton-nonton yang habisin kuota, enggak. Kita mengevolusikan bahasa. Enggak apa-apa itu sampai jam 00. Berguna. Karena itu kemudian akan melayani kebutuhan 300.000 orang yang duduk sampai jam 00 itu hanya 8 orang. 8 orang yang dilakukan itu berdampak pada 300.000 orang. Dan sampai selamanya. Berapa tuh amal jariahnya? Coba malaikat, berapa tuh dikali? Ya gitu kira-kira kematangan. Jadi semakin matang spiritual tuh semakin banyak temuan. Semakin banyak project gitu. Makin banyak project. Bukan semakin masuk gua gitu, ngapain? Jadi semakin banyak temuannya. Jadi spiritualitas tuh seperti itu gitu. Kalau kau spiritual tapi produktivitas rendah, hati-hati. Hati-hati. Ada yang belum tuntas sih. Ada yang belum tuntas. Harus dituntasin, harus diperiksa. Harus diperiksa. Karena memang basisnya itu adalah amanu wa amilu solihat. Iman itu, ledakan iman selalu terlihat pada ledakan produktivitas. Nggak bisa kalau ledakan iman itu tidak terlihat pada, nggak bisa itu secara evolusi itu enggak. Energi kreatif itu mempercepat evolusi kira-kira gitu. Tulis, energi kreatif mempercepat gerak evolusi gitu pada kemanusiaan. Nah, energi energi spiritual aja lah. Itu kan energi yang sifatnya kreatif. Mempercepat evolusi dalam kemanusiaan kita. Ya gitu. Ya itu intinya daily reflection pagi ini gitu. Jangan sampai
Evolusi spiritual kok, energi spiritual kok menguatkan relasi kuasa being superior. Wah, nggak bisa itu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu ada yang salah. Ada yang salah dengan konteks. Energi spiritual mempercepat evolusi dalam kemanusiaan. Bukan kok menguatkan posisi superior dan memperbanyak yang mengalami posisi inferior. Itu ada yang keliru. Ada yang keliru. Ada yang keliru. Dia harus selalu mempercepat, tidak menguatkan instingtif. Seperti itu. Saya kira itu ya pagi ini poinnya gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, menarik sekali ya. Jangan lupa ya, nanti sore, malam lah ya, kita lanjut lagi finansial terapinya ya. Terima kasih. Kita bertemu eh, kan ya, minggu atau besok ya. Ditunggu aja pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.